Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Asmawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purwakarta, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Ibu Erni Asmawati dari SDN 1 Negeri Kidul, beserta rekan saya Pak Dian Rizky dari SD Plus 2 Al-Muhajirin, dan Ibu Ina Nur Mukminah dari SDN 1 Campaka Sari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Baik hari Ibu. ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Baik. Selalu baik ya? Ya, insya Allah selalu baik. Ya, Bu Ina, ini seperti yang Bu Ina sampaikan saya ya kemarin. Hari ini Bu Ina mau melakukan Coaching, betul. Bu In, terkait dengan nanti pelaksanaan Bu Ina coaching ya, berarti nanti ada yang seperti permintaan Bu Ina ya, saya nanti mengamati Bu Ina melakukan coaching gitu. Nah ini nanti Bu Ina mungkin untuk membantu agar saya bisa lebih mudah gitu ya. Ini lembar observasi yang nanti akan kita gunakan Bu In. Jadi nanti di sini Bu Ina saya ingatkan kembali, mungkin harus ada langkah model tirtanya ya. Ini ada tujuan, terus ada identifikasi, ada rencana aksi sama tanggung jawab gitu. Iya, siap, saya coba. Setuju ya Bu ya, Ina ya. Iya, terima kasih bantuannya Ibu ya. Iya. Dalam Bu In, kesempatan ini. dalam pelaksanaan coaching yang akan Bu Ina lakukan nih, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Ina kembangkan? Iya, betul. Yang ingin saya kembangkan tentunya Bu dalam merangkai pertanyaan yang berbobot loh. Itu loh. Merangkai. Bukan menyusun ya. Iya, menyusun mungkin betulnya ya Bu. Tapi intinya itu dalam membuat pertanyaan yang berbobot itu. Iya. Nah nanti ketika saya melakukan observasi ya atau pengamatan, ketika Bu Ina melakukan coaching gitu, Bu Ina ingin saya tuh mengobservasi di bagian mana gitu yang lebih spesifiknya. Baik, karena saya ingin meningkatkan kompetensi yang tadi saya sebutkan, tentu saja saya meminta Ibu untuk mengobservasi bagian itu tentunya ya. Apakah pertanyaan yang saya ajukan ke coaching nanti itu sudah termasuk berbobot nggak nih, atau malah tidak berbobot sama sekali gitu. Nah itu nanti, jadi mohon masukannya nanti ke depannya bagaimana begitu. Nah Bu In, ini tadi kan Bu Ina ingin diobservasi ya secara spesifik terkait dengan bagaimana cara Bu Ina mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah indikator menurut Bu Ina ya, misalnya indikator ketika Bu Ina dikatakan ini pertanyaan saya sudah berbobot dan tidak berbobot gitu. Nah indikatornya itu seperti apa yang Bu Ina inginkan? Baik, mungkin begini ya Bu ya, ketika saya mengajukan pertanyaan ke coach itu bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya begitu. Sehingga dari pertanyaan yang saya ajukan itu bisa kalau misalkan coach tersebut punya masalah misalkan ya, itu bisa menumbuhkan solusi dari dirinya sendiri begitu. Begitu Bu. Harapannya seperti itu harapannya. Jadi sangat luar biasa Bu Ina. Jadi harapan Bu Ina nanti si coach itu mampu mengeluarkan ya atau ide-ide gitu, ide atau pendapatnya dalam mencapai goalsnya ya. Betul, seperti itu ya Bu betul, Ina ya. Oke. Berarti nanti ini rencananya Bu Ina mau meng-coach siapa nih? Kebetulan hari ini saya sudah berkomunikasi dengan Pak Dian Rizky Bu. Ya, beliau ingin melaksanakan proses coaching bersama saya. Mudah-mudahan saya mampu begitu ya, berada di posisi coach gitu ya, insya Allah. Pasti mampu. Ya, insya Allah ya, Ibu, terima kasih. Kita kan sudah melakukan diskusi dulu ya gitu. Ini Bu Ina janjian sama Pak Dian Rizky-nya jam berapa? Ya, tepat sekarang, mungkin sebentar lagi Ibu. Mohon maaf ya, menunggu sebentar. Santai aja, kan kita bisa sambil diskusi yang lain ya. Betul Bu. Banyak hal yang sebetulnya ingin saya diskusikan dengan Ibu ini. Ibu itu sosok yang luar biasa bagi saya. Ya, jadi memberikan inspirasi tersendiri kepada saya. Betul. Semangat ya, itu bukan bohong Bu. Ya, semangat Ibu. Terima kasih. Jadi kita nunggu Pak Rizky dulu ya. Sebentar Bu, kita tunggu beliau.
Selamat sore, Bu Eni. Selamat sore Hari ini mah Bapak. kenal. Oh kenal ya Bu ya. Iya, beliau sosok yang luar biasa. Iya, baik alhamdulillah Bapak. Bapak sendiri bagaimana? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Meskipun lagi saum, tetap semangat ya. Tetap semangat tentunya, iya. Sahurnya yang bergizi ya. Iya, iya. Nah ini Ibu yang sekarang mau coaching dengan saya. Mudah-mudahan saya mampu ya Bu ya. Harus mampu. Harus Pasti mampu. mampu ya. Baik, Bapak tadi kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Perjalanan menuju ke sini bagaimana? Lancar. Lancar. Tidak macet. Iya karena sedang puasa jadi orang-orang pada tidur Pak. Kita beraktivitas orang pada tidur. Iya. Baik Bapak, kita mulai saja mungkin ya. Baik, baik. Kemarin kan kita sudah berdiskusi nih lewat handphone ya. Iya. Nah sekarang mungkin apa nih yang Bapak ingin diskusikan di dalam pertemuan kita kali ini? Baik, pada kesempatan kali ini Nina, saya itu ingin mendiskusikan bagaimana ya karena di sekolah saya itu suasananya agak panas nih. Ingin bagaimana lingkungannya itu asri, punya sekolah yang lebih nyaman, asri dan bersih, sehat dan bersih. Oh begitu, ingin lingkungannya asri, nyaman, dan Sehat. bersih, Betul, sehat betul. juga. Ya, Betul. luar biasa ya. Itu hasil yang ingin Bapak capai, Betul, betul. Nah, fokusnya itu berarti sekarang ini usaha Bapak menuju ke Betul. arah sana ya. Goals yang Bapak inginkan Iya. gitu ya. Goal yang saya inginkan tentunya bukan hanya sebatas bersih ya, nyaman, tetapi bagaimana semua warga sekolah itu punya rasa kesadaran yang tinggi, yang Oh, kuat, iya. bagaimana memiliki kesadaran yang kuat terhadap lingkungan sekitar. Lihat lingkungan yang kotor, segera respect untuk membersihkan. Luar biasa. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, yang ada membuat anak tuh belajar enak, bisa di luar. Iya, gitu. iya, baik. Luar biasa Bapak, Terima cita-citanya kasih, ya, Bu Ina, luar terima biasa. kasih. Nah, sejauh ini Iya. ya, di lingkungan Bapak sendiri nih, Betul, yang betul. sudah Bapak laksanakan untuk menuju goals tersebut, Iya. menuju Baik. lingkungan nyaman, kemudian juga warga sekolahnya berkesadaran sendiri begitu ya. Apa Betul, yang betul. sudah Bapak laksanakan sejauh ini? Tentunya untuk langkah awal karena kemarin kita baru IHTTDBH ya. Oh, iya. Nah, kita juga alhamdulillah mengadakan tong sampah itu 3 jenis. Oh, tong sampah Ya, tiga jenis. ada yang organik, ada yang anorganik, sama yang B3 yang Yang B3. sampah beracun lah kayak gitu Iya, ya. iya, iya, Alhamdulillah setiap kelas itu disimpan ada 3. Ada Oh, 3 di ya, setiap jadi kelas. kemudian kita sebagai guru memberikan contoh kepada anak-anak ini sampah organik yang berasal dari makhluk hidup, sampah basah, ini sampah anorganik, ini sampah B3. Betul. Berikan pemahaman, pengetahuan kepada anak-anak. Alhamdulillah anak-anak sedikit-sedikit mulai bisa membedakan mana harus sampah yang kering di mana disimpan, sampah yang basah di mana disimpan. Nah, selain itu juga kita juga sudah mulai buatan bedengan. Kita juga punya lahan sedikit buat taman sekolah nih di dekat iya. masjid. Kita juga buat bedengan-bedengan, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk segitiga. Jadi pengetahuan juga ya Iya, buat anak. berhubungan juga dengan bangun datar ya. Iya, untuk betul. Pembelajaran anak-anak. Kami juga menyediakan bedengan dan mulai mengolah tanah ya dicampur dengan kompos untuk penyiapan bibit tanaman yang akan kita semai. Keren Bapak, keren. Berarti Makasih, sejauh Bu. ini langkah-langkahnya sudah luar biasa ya terhadap Sedikit-sedikit, anak sudah gitu. Iya. Namun kan tadi Bapak berharap goalsnya itu seluruh warga sekolah. Betul, Nah, betul. coba yang sudah Bapak laksanakan untuk menghidupkan gitu, untuk menghidupkan kesadaran seluruh warga sekolahnya itu Iya. selain anak gitu ya. Tuh. Kira-kira apa Pak? Tentunya yang paling kena itu kemarin ya kegiatan IHTTDBH karena itu kan semua warga sekolah mulai dari guru, mulai dari staf ya, kemudian pegawai juga, kemudian tim kebersihan juga semuanya hadir. Oh iya. Jadi di sana langsung dikasih arahan penuh nih dari tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta ya untuk memberikan arahan kepada kami terkait bagaimana tatanan di Balai Atikan. Ya salah satunya adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, yang asri, menyadarkan semua warga sekolah agar mereka itu cinta terhadap lingkungan yang ada. Alhamdulillah itu mungkin salah satu cara bagaimana menyadarkan warga sekolah. Yang lainnya mungkin saya juga berkoordinasi dengan
kepala sekolah. Dengan Ya, kepala sekolah memberikan betul. penguatan, ya, penguatan dalam setiap upacara, misalkan kepada semua warga sekolah, kuatkan lagi peduli lingkungan. Jangan sampai sampah berserakan seperti itu. Keren Bapak, langkah-langkahnya sudah luar biasa ya. Lumayan, Bu. Iya, baik. Begini, kalau misalkan ada dari skala nih, skala 1 sampai 10, Iya. menurut Bapak ini langkah Bapak udah ada di berapa nih? 7,5 mungkin ya. 7,5 keren ya. Sedikit lagi ke Karena 10 Pak. masih banyak PR yang perlu dilakukan gitu Ya, ya. ya, baik. PR-nya itu berarti Iya, harus betul. kita laksanakan ya Betul, Pak ya. betul. Ya, siap. Nah, kemudian apa yang Bapak akan lakukan nih ke depannya? Tadi kan langkah-langkahnya sudah terhadap siswa, terus melaksanakan juga IHT ya. Iya. Kemudian juga meminta Bapak kepala sekolah. Iya. Selain itu kira-kira apa Iya. nih Pak? Tentunya Langkah ke depannya. mungkin kami juga di sekolah akan membuat tim yang khusus untuk PLH yang berkaitan dengan tata nempel atikan. Kemudian tentunya juga harus ada SK kepala sekolah ya, kita Betul. buat juga rencana program ke depan seperti apa sesuai dengan pedoman yang disampaikan pada IHT TDBH. Kan itu kan ada pedomannya Iya, ya. betul. Kemudian kita juga terus mungkin secara kontinu terus menerus kita kan tadi punya program ya, kemudian salah satunya adalah bagaimana menciptakan taman sekolah sebagai bahan edukasi ya buat anak. Jadi kita lanjutkan gitu, misalkan pengolahan tanah dengan pemupukan, kemudian penyemaian benih, kemudian kita tata bagaimana bentuknya supaya tidak monoton, kemudian dengan berbagai jenis makanan, yang ini sayuran, yang ini misalkan tanaman hias, yang ini tanaman obat. Jadi fungsinya itu bukan hanya memberikan oksigen Bu, Iya. tapi juga pengenalan kepada anak, ini tanaman obat keluarga, ini tanaman yang bisa dimakan, ini tanaman hias seperti itu. Terus mungkin secara berkelanjutan dan juga memang bukan hanya pada tahap merawat, tapi juga ya harus secara terus menerus dilakukan, continue. Baik. Kemudian lebih jauhnya lagi mungkin ya inginnya ya memang kesadaran lingkungan ini bisa tertanam pada anak, terintegrasi dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, ya keren Bapak memang ya, keren. Kalau saya menyimak dari pembicaraan Bapak, saya jadi terbayang sekolahnya sudah asri begitu. Alhamdulillah, Iya. meskipun yang paling besar adalah pohon jati. Pohon jati, jadi pengen ke sana Pohon Pak jati. saya. Bangga, Pohon Bunda, jati ya, silakan. ingin selfie ya Bu ya ke sana. Pohon jati. Pohon Pohon jati. jati. Baik, kalau menurut saya Bapak itu sudah berhasil ya Pak. Tinggal menindaklanjuti, menjaga begitu ya. Alhamdulillah. Iya, kemudian mungkin apa lagi ya Pak ya selain itu untuk langkah selanjutnya Bapak Yang paling sulit adalah memang menggerakkan teman-teman sejawat Menggerakkan di teman-teman sejawat. lingkungan sekolah, karena tidak semua teman-teman memiliki hobi yang sama, Betul. tidak memiliki kepedulian yang sama terhadap lingkungan sekolah Bu Ina. Karena mereka juga kan tentunya berbeda-beda tiap orang ya. Mungkin saya ambil aja nih teman-teman yang satu hobi, yang satu senang tanaman, senang nanam, ya kita gabung bareng-bareng. Oh, iya. Tapi itu juga dilakukan di sela-sela waktu ketika pembelajaran sudah selesai atau saya tidak ada jam ngajar seperti itu. Iya, itu salah Ya, satu salah langkah satu Bapak langkah, juga ya, iya. mendekatkan diri dengan teman Dengan yang teman. sehobi begitu. Betul, Luar betul. biasa Bapak. Selanjutnya bantuan dari siapa nih kira-kira Bapak untuk mewujudkan lingkungan yang asri, kesadaran yang motivasi dari diri sendiri itu kan sulit ya. Betul. Kira-kira Bapak butuh bantuan dari siapa saja? Tentunya motivasi yang paling kuat dalam diri ya, Dalam diri. karena memang background pendidikan juga dari biologi, senang gitu terhadap tanaman, jadi memang dari diri sendiri. Kemudian juga dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah juga ingin memiliki bukan hanya sekolah yang ramah anak, tapi ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Iya. Jadi ketika ada orang tua masuk tuh adem, enak, suasananya mendukung buat pembelajaran anak di sekolah, Iya. gitu kan. Meskipun tidak ada AC, tapi banyak tanaman kan suasana jadi adem seperti itu. Betul, Nah, betul. tentunya dukungan yang lain juga dari teman-teman, sama ada yang meskipun berbeda level tapi satu hobi. Iya, jadi Punya keinginan yang sama, Nah, kita gabung. betul. Tapi yang paling kuat adalah memang dari diri sendiri sih, Bu diri Ina. sendiri. Ya. Hebat Bapak, luar biasa. Saya sampai Terima kasih, speechless, sama-sama. sampai Iya, speechless. sama-sama. Jadi dari pembicaraan kita sore ini, jadi saya yang banyak belajar sebetulnya. Sama-sama. Luar biasa nih Bapak ya.
Baik Ya. Bapak, terima kasih. Sama-sama Ya. Bu Ina. Mungkin lain waktu kita bisa Siap. berdiskusi kembali Siap. mengenai hal lain. Kalau ada ini waktu yang kosong bisa main ke sekolah? Iya, Kita siap. Ingin ke berbuat- kebun jati itu Ya. ya. Iya, ke kebun jati siap Bapak. Bu Ina, Bu Eni, terima kasih Ya, atas baik, Bapak. waktunya. Saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Rizky. Sama-sama. Wah, selamat Bu Ina. Coachingnya itu sudah sangat baik sekali Ibu. Tapi tadi ada hal yang memang wah, ini keluar dari teori nih Bu. Nih, ya Bu Ina tadi pengalaman Bu Ina ya melakukan coaching dengan Pak Rizky gitu. Iya. Tadi ketika Bu Ina melakukan coaching dengan Pak Rizky itu sudah sangat baik sekali ya Bu Ina ya. Nah Semoga ini ya, Bu. apa sih yang tadi ya ketika Bu Ina melakukan coaching apa yang sudah Bu Ina lakukan gitu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mencapai pada indikator yang tadi Bu Ina sampaikan di awal pembicaraan kita sebelum Bu Ina tadi melakukan coaching. Saya tadi selama coaching berlangsung ya Bu ya, merasakan apa ya, fokus kepada pembicaraan coaching. Wah, Iya. ini arahnya kemana nih coach ini gitu kan ya, sehingga memusatkan pikiran saya ke sana. Jangan terpecah deh pikiran saya begitu. Ya, begitu Bu. Jadi saya mendengarkan dengan sama apa yang dikatakan coach, satu kalimat, dua kalimat. Iya. Nah, ketika Bu Ina tadi melakukan mengajukan pertanyaan berbobot ya, menurut Bu Ina, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ina itu sudah berbobot dan bisa apa ya, sesuai dengan indikator yang tadi Bu Ina bicarakan dengan saya di awal? Menurut Bu Ina bagaimana itu? Jika melihat kepada teori yang sudah saya pelajari nih Bu ya di LMS nih ya, mungkin beberapa pertanyaan sudah mengarah ke sana karena melihat kepada alur tirtanya itu sendiri. Iya, Alur tirtanya itu sendiri saya lewati, menyampaikan tujuan dulu bagaimana, kemudian yang kedua itu identifikasi gitu kan, sekarang sejauh apa di sekolahnya yang sudah dilaksanakan seperti itu. Iya. Lalu yang ketiga, tadi apa ya, lupa saya, rencananya bagaimana, dan ternyata kan luar biasa ya. Pak Rizky punya ide yang luar biasa begitu. Tadi Pak Rizky ide-idenya sangat Iya, luar biasa, betul. Lalu juga tanggung jawab, beliau juga kan tidak bisa bertanggung jawab sendiri gitu kan. Akhirnya meminta bantuan kepada kepala sekolahnya. Nah, jika melihat kepada alur tirta itu, mungkin ya pertanyaan yang saya ajukan bisa dikatakan berbobot mungkin Ibu, tapi kan kembali kepada Ibu yang mengobservasi ya. Iya. Bagaimananya. Ini Bu Ina, ini kan lembar observasi yang tadi kita bicarakan bersama ya dari Baik. hasil data-data yang saya catat pada lembar observasi. Ini Bu Ina tuh sudah semua tahapan kita sudah tercapai. Selamat ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi tujuannya sudah disampaikan dengan baik, ini catatan saya. Kemudian Baik. identifikasi yang Bu Ina lakukan dalam menggali informasi kepada Pak Rizky juga sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Kemudian rencana aksi nih, tadi ya kan masalah Bu Ina tuh bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot Betul. gitu ya. Nah, Bu Ina tuh sudah sangat luas mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Rizky sehingga Pak Rizky menemukan rencana aksinya gitu. Selanjutnya begitu Ya, ini rencana aksinya juga catatan saya kan sangat baik ya. Kemudian tanggung jawab gitu, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksi ini juga sudah Bu Ina lakukan dengan sangat baik. Nah, ini Bu hasil observasi yang saya lakukan pada saat tadi Bu Ina melaksanakan coaching dengan Pak Rizky gitu. Nah, Alhamdulillah. iya selamat Bu Ina. Terima kasih Nah, Bu. sekarang yang kira-kira ya kompetensi coaching apa lagi gitu yang ingin Bu Ina kembangkan selain dari apa yang tadi sudah dilaksanakan? Nah, sepertinya Bu, kompetensi inti coaching itu kan ada 3 ya, kesadaran Iya. penuh, Betul. betul. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, Iya, Iya. mendengar aktif. iya mendengar aktif. Lalu yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot begitu. Iya. Nah, dalam yang kedua ini, kompetensi inti yang kedua yang mendengarkan aktif, terkadang ketika misalnya coach kita memang orang yang aktif, kita sulit masuk Bu Iya, ke sana. betul. Iya. Betul, Bu. Nah, sehingga saya ingin mengembangkan bagaimana ketika saya menghadapi seorang coach yang memang sudah luar biasa begitu, mengembangkan itu sehingga proses mendengar aktifnya itu ada gitu, 2 arah begitu Bu.
kira-kira nih bagaimana cara Bu Ina ya untuk mengembangkan kompetensi yang tadi mendengarkan aktif ini? Bagaimana Bu Ina mengembangkan itu? Nah, sepertinya saya harus rajin-rajin berkomunikasi. Salah satunya dengan ibu. Salah satunya dengan ibu. Ya. Nah, berarti nanti lain waktu kita bisa berdiskusi lagi ya Bu Ina. Sangat ingin sekali Ibu. Untuk saat ini apakah Bu Ina ada yang mau kita diskusikan lagi atau cukup dulu? Banyak sebetulnya Bu Oh, yang banyak. ingin saya diskusikan dengan Ibu ya, karena Ibu itu sosok satu inspirasi gitu Wah, untuk saya ya, biasa, Bu Ina sehingga juga apapun sama. ingin saya konsultasikan kepada Ibu begitu. Iya, siap. Ya. Tapi ini berhubung saya juga ada keperluan lain, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu Ina. Baik Ibu, terima Terima kasih, Bu kasih. Ina. Iya. Baik, terima Sampai kasih ketemu Ibu. lagi di lain waktu ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.